Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Akhwati fillah? Jelas, Bu Dokter. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Akhwati fillah sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di majelis ilmu salsabila. Setelah sekian lama kita break ya, kemudian kita kembali lagi alhamdulillah. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin rabbal alamin. Baik akhwati fillah sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Allah meridhoi pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadinnya wal kuntan sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Baik akhwati fillah sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada hari ini berjudul mengokohkan visi misi keluarga menuju samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Baiti Jannati, rumahku surgaku, merupakan ungkapan yang mengandung makna kiasan, menggambarkan suasana rumah yang nyaman, tentram, damai, dan penghuninya diliputi kebahagiaan. Keadaan yang jauh dari resah dan gelisah. Dan Baiti Jannati ini mewakili keadaan para penghuni rumah yang anugerahi sakinah, mawaddah, warahmah. Model keluarga seperti apa yang akan dibina? Apakah model keluarga muslim yang menetapkan makna bahagia ketika mampu istiqomah dalam ketaatan pada syariat? Ataukah gaya keluarga kapitalis saat kebahagiaan selalu diukur dengan capaian nilai materi? Selayaknya gambaran keluarga yang akan dibangun sudah dirancang sebelum pernikahan diakadkan. Artinya visi dan misi keluarga sudah dicanangkan dalam aturan yang akan diterapkan dan telah disepakati oleh kedua calon pasangan, dan tentunya dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Baik, untuk efektivitas waktu, marilah kita ikuti kajian bersama yang akan disampaikan oleh ustazah kita yang sudah tidak asing lagi, Al-Mukarramah Ustazah Ifah Mustasyrifah MPD. Apa kabar ustazah? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat selalu ya ustazah. Tafadhol ustazah, silakan untuk memberikan materinya. Baik. Suara saya terdengar jelas? Terdengar ustazah? Iya. Terdengar ustazah. Ada laporan tadi pagi belajar putus-putus katanya. Semoga ini sehat-sehat ya, maksudnya lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dan berbahagia sekali hari ini saya bertemu kembali dengan ibu-ibu semuanya. Dan kalau tidak salah ada pengantin baru di sini yang hadir. Ya, selamat bergabung. Tadi baru menebak nih. Iya, tadi kan di grup sudah disampaikan ya. Selamat bergabung. Gitu Ahwati Busri ya, kalau nggak Busri. salah namanya sama nih. Sama Bu. Iya, sama Iya, saya. sama. Betul, ada dua. Kembarannya berarti ya Bu Ani. Iya, saya kakak yang lebih tua. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita berdua di sini untuk bertolabul ilmi. Saya salut sekali dengan semangatnya ibu-ibu semuanya. Ada Ummu Zia, ada Bunda Fira, ada Bu Eni, ini yang selalu stay tune. Ada Bu Iis ya, sepertinya sambil ngantor nih. Ada Ummu Asfa, ini ngantornya di rumah kalau Ummu Asfa nih. Ada Kakak Alisa. Nah, Kakak Alisa ini sepertinya belum menikah ya, sudah pra gitu ya, menyiapkan gitu ya. Ada Ustazah Oti juga hadir, alhamdulillah. Nah, kita di sini akan menyambung gitu ya, menyambung pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan, yang pendingnya itu sejak Ramadan ya, kalau nggak salah sejak Ramadan, setelah itu sampai sekarang baru kita mulai. Alhamdulillah Allah berikan waktu kembali untuk bertemu kembali di sini untuk bertolabul ilmi. Sholawat serta salam kita aturkan kepada beliau. Semoga kita semua di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ya. Di sini kenapa saya mengambil tema tentang visi misi keluarga Samara gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa di sini harus dikupas gitu ya. Ya mungkin sebagian besar sudah ada yang seperti yang disampaikan oleh Bu Devti bahwa sebelum menikah itu sudah tercatat gitu ya, atau sudah ada kesepakatan mengenai visi dan misi gitu. Tetapi banyak juga yang ternyata belum paham sampai di situ gitu ya. Jadi ada yang menganggap bahwa pernikahan itu hanya untuk istilahnya menghindari zina saja. Itu ada yang masih beranggapan seperti itu gitu ya. Atau hanya ada yang ingin menuangkan rasa kasih sayangnya gitu ya, sehingga tidak terjadi fitnah dan sebagainya itu dengan menikah gitu ya. Ya hanya sekedar itu juga ada. Nah, kita akan merekonstruksi lagi gitu ya. Sebenarnya makna keluarga itu apa gitu ya. Kemudian bagaimana agar kita itu dalam berkeluarga itu tidak hanya menjalankan rutinitas saja gitu ya, tetapi di situ betul-betul penuh makna dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Ya, saya akan share screen. Sudah terlihat Ibu-ibu share screen-nya? Belum sudah. Masih proses. Masih proses. Ya, udah. Sudah. Sudah besar atau masih kecil ya? Masih kecil. Cukup terlihat. Nah, ya sekarang udah besar. Ya, ini berproses ya. Ya. Di sini dengan tema mengokohkan visi misi keluarga Samara gitu ya. Sebenarnya di sini kenapa saya membahasnya atau dengan bahasa mengokohkan gitu ya, karena saya sudah punya anggapan bahwa sebenarnya ibu-ibu di sini semuanya itu sudah punya gitu ya, punya hajat, punya target, punya tujuan ketika berkeluarga gitu ya. Tidak hanya untuk menuangkan kasih sayang saja, tidak hanya seperti itu, tapi pasti ada yang lebih dari itu gitu ya. Nah, di sini Ibu-ibu bisa dilihat apa perbedaan dari dua pohon ini? Boleh sambil di-chat. Yang satu subur, yang satu kering, Ustazah.
Iya, yang satu subur, yang satu kering gitu ya. Nah, untuk yang subur ini gitu ya, untuk apa namanya pohon yang subur ini pasti ada usaha, ada upaya yang lebih dibandingkan dengan yang kering. Ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena di sini pasti ada beberapa apa unsur gitu ya. Kenapa bisa subur? Salah satunya pasti karena selalu dipupuk gitu ya, atau dipelihara. Ya, pohonnya itu selalu dipelihara gitu. Jadi kalau ada yang rusak, ada yang sudah busuk gitu ya, di situ diperbaiki, dibuang gitu ya, kemudian dipupuk dan sebagainya gitu ya. Kemudian dalam berbeda dengan pohon yang kering ini gitu ya. Bisa jadi pohon yang kering ini memang sudah ditanam kemudian dibiarkan saja gitu ya. Dibiarkan saja. Nah, di sini berarti ada perbedaannya gitu ya. Ada banyak perbedaannya selain dari merawatnya juga di situ memang akar dari pohon itu sangat kokoh gitu ya. Sehingga di situ bisa tumbuh bahkan bisa mengeluarkan buah-buahan gitu ya. Nah, berarti yang dimaksud dengan visi di sini sama seperti akar pohon ini gitu ya. Jadi akar pohon ini diibaratkan dengan visi misi dalam berkeluarga gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya dalam berkeluarga tapi dalam segala aktivitas kita itu dibutuhkan yang namanya visi misi. Tujuannya itu apa gitu ya? Mau kemana gitu ya? Terus mau ngapain gitu ya? Itu harus ada gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian ya, kemudian di sini juga ada ayat yang menjelaskan bahwa tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun ya. Jadi ini adalah perumpamaan Quran surat Ibrahim ya. Ya di situ menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwa pohon gitu ya, sebuah kehidupan atau proses kehidupan itu diibaratkan seperti pohon gitu ya. Ya pohon yang baik gitu ya. Di situ akarnya teguh, cabangnya menjulang tinggi jadi terus-menerus gitu ya. Terus-menerus tumbuh dan bahkan di situ akan memberikan buah atau tumbuh buah. Nah, di sini sama seperti keluarga pun juga sama. Di situ harus dipupuk gitu ya, sehingga menjadi pohon yang kokoh. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ini agak lambat ya jalan. Ya. Kenapa keluarga harus punya visi misi? Ya, apabila keluarga itu tidak mempunyai visi misi, bisa diibaratkan seperti ini. Ketika kita bepergian gitu ya, kita bepergian naik mobil, kita naik, kemudian kita pasti punya keinginan ingin kemana gitu ya, punya tujuan akhirnya itu ingin kemana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak punya tujuan gitu ya, maka ketika naik mobil kita akan muter-muter nggak bakalan berhenti gitu ya, atau bahkan berhentinya pun tidak jelas mau berhenti di mana gitu ya. Nah, di sini dikatakan jika kita membangun rumah tangga dengan tujuan yang jelas, membina keluarga dengan memasang titik pencapaian tinggi hingga akhirat, meyakini bahwa keluarga adalah struktur kepemimpinan terkecil, maka visi misi merupakan fondasi sebelum bergerak bersama. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi di pembukaan bahwa visi misi ini sebagai fondasi. Jadi sebelum menikah itu sebaiknya memang sudah ada visi misi. Tetapi bagi yang sudah menikah kemudian belum belum jelas gitu ya visi misinya seperti apa, ya kita di pertemuan kali ini kita akan
membahas lagi gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ketika misalkan seperti saya yang sudah 10 tahun lebih menikah gitu ya, kemudian memperbaiki visi misi, itu boleh saja gitu ya, bahkan lebih baik. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada salahnya ketika membentuk atau membentuk ulang visi misi itu dilakukan berulang kali gitu ya. Bahkan setiap tahun kalau misalkan ada yang lebih baik lagi, diulang lagi itu juga boleh gitu ya. Nah, akan tetapi sebaiknya gitu ya, sebaiknya misalkan nih yang pengantin baru atau yang mau menikah gitu ya, itu sebaiknya sudah direncanakan gitu ya. Sudah direncanakan dari awal-awal ketika masuk ke gerbang pernikahan itu dibentuklah visi dan misi gitu ya. Ya, selanjutnya ya visi dan misi. Nah, jadi keluarga muslim itu sebaiknya memang harus punya visi, misi, dan kurikulum. Gitu ya. Kenapa sampai ada kurikulumnya juga gitu ya? Nah ini kita bisa lihat gitu ya, kita bisa lihat seperti yang nggak jauh-jauh ya, misalkan seperti B.J. Habibie gitu ya. Pak Habibie itu beliau mempunyai visi misi itu sejak sebelum menikah itu sudah punya visi misi gitu ya. Bahkan dari sebelum menikah beliau itu kan punya visi misi untuk apa? Untuk menjadi keluarga dirgantara gitu ya. Jadi seluruh keluarganya itu disetting seperti itu. Bahkan sampai anak-anaknya juga sama gitu ya. Anak-anaknya juga diarahkan seperti itu. Nah, berarti dari situ bahwa visi misi gitu ya, visi misi dalam berkeluarga itu harus jelas gitu ya. Tidak hanya mungkin ada yang ditanya gitu, kalau misalkan ditanya visi misi berkeluarga apa gitu ya, untuk menyempurnakan setengah agama gitu ya, itu kan ada yang menjawab seperti itu ya, itu benar juga gitu, tapi harus ada yang lebih konkret lagi, harus ada yang lebih jelas lagi gitu. Nah, apa bedanya visi dan misi gitu ya? Kalau visi itu adalah tujuan utama satu-satunya, kemudian kalau misi itu adalah target-target yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Jadi kita bayangkan kalau misalkan ibu-ibu gitu ya, misalkan menemukan sebuah lembaga atau namanya perusahaan atau sekolah gitu ya, di situ kan tertulis visi misi ya. Jangankan itu ya, misalkan seperti perusahaan kecil aja, itu di situ punya visi misi. Nah, kita pun sebagai keluarga muslim itu juga sebaiknya punya visi misi gitu ya. Visi misi dalam berkeluarga. Jadi nanti akan ada rule-nya menjalankan kehidupan sehari-hari itu ada target-targetnya. Dilanjutkan. Ya, ini contoh visi misi Nabi Ibrahim. Ya, loncat lagi. Ya, ini keluarga muslim tadi sudah. Ya, visi misi Nabi Ibrahim. Nah, ini yang sering dijadikan acuan kita gitu ya sebagai kaum muslimin. Kita mengambil perjalanan atau kisah dari para anbiya, salah satunya adalah Nabi Ibrahim, bahwa beliau itu punya visi misi gitu ya dalam mendidik anak-anak serta keturunannya. Nah, di sini disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, misi yang ditetapkan oleh Nabi Ibrahim, dikatakan, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ya, kemudian misi ini dikoreksi oleh Allah gitu ya di dalam surat apa ini ya? Ya di dalam surat yang lain itu ada. Nah, kemudian nilai yang dimaksud di situ apa gitu ya? Bahwa nilai pribadi beliau itu adalah menguatkan misi keluarganya adalah sebagai leader gitu ya. Jadi beliau itu sebagai leader gitu ya. Nabi Ibrahim itu sebagai leader, kemudian di situ
punya sifat-sifat yang luar biasa gitu, yaitu taat atau patuh gitu ya, pasrah, patuh terhadap Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, beliau akan patuh gitu ya. Contohnya ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ibrahim, beliau tidak membantah sedikit pun gitu ya. Beliau langsung patuh gitu ya. Oh ya, menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Hanif gitu ya. Hanif itu apa namanya, lurus gitu ya. Jadi kalau Allah mengatakan A ya dilakukan. Jadi tidak apa namanya, banyak argumen gitu ya. Kenapa harus begini, kenapa harus begini. Kalau Hanif itu ketika diperintahkan oleh Allah ya langsung dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian syukur. Syukur ini ya selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan bahwa di mission ini Rasulullah siapa ini Nabi Ibrahim di sini termasuk mentakdib gitu ya. Kalau di sini yang dilakukan apa? Di sini membacakan, mensucikan dengan tazkiyah, tarbiyah. Tazkiyah itu mensucikan hatinya gitu ya, termasuk lisannya, termasuk perbuatannya, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang mubah gitu ya. Jadi lebih banyak melakukan perintah-perintah Allah, kemudian mengajarkan dan ta'lim serta ta'dib gitu. Nah, di sini ta'dib yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada istri dan keluarganya, salah satunya itu ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail ke Mekah gitu ya. Nah, ketika ke Mekah, Nabi Ibrahim ini kembali lagi ke Palestina untuk berdakwah. Nah, pada saat itu istrinya itu tidak dibekali apa-apa gitu ya. Ya hanya dibekali apa? Dibekali akidah gitu. Dibekali keyakinan bahwa Allah itu akan menjaganya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian visinya apa gitu ya? Visinya di sini hampir ada kemiripan ya, hampir ada kemiripan di situ di Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Kemudian di ayat lain Quran surat Ibrahim, kenapa saya? Kamar mandi. Ya, mohon maaf ya, izin sebentar. Bu Devti bisa disambung sebentar. Ya, baik Ustazah. Ya, bagi Ahwati Villa Solihah yang ingin bertanya bisa lewat chat. Nanti ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Jadi dari sekarang yang ada pertanyaan boleh lewat chat. Atau nanti mau tanya langsung juga boleh. Masya Allah ini ya, judulnya luar biasa sekali ya, Ahwati Fillah ya, Ummahat yang bagi yang belum menikah atau untuk yang sudah menikah, atau yang baru menikah, atau yang bahkan sudah puluhan tahun menikah ya seperti Bunda Ani ya Bu, sudah banyak ilmunya nih ya. Tapi memang betul kata Ustazah, tidak ada salahnya kita memperbaiki terus visi misi kita setiap harinya, atau mungkin setiap jamnya ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi, melangkah bersama menggapai ridho ilahi gitu ya Bu ya. Iya betul dokter. Kita dulu kan waktu menikah juga kan belum, ya setidaknya belum ilmu, belum ini ya, belum gitu paham kan. Betul. Iya, ya menikah tuh mengalir begitu saja gitu kan. Oh sudah berumur nih, ayo nikahlah gitu. Iya betul. Sekarang baru paham, oh ya ternyata memang seharusnya begitu. Harus ada visi misi, targetnya jelas, tujuannya jelas gitu ya. Setuju, ya betul. Ya silakan Ustazah. Ya baik ya, mohon maaf ada iklan seperti biasa. Ini belum bisa si adik ini belum mau dititipkan ke kakaknya. Jadi kalau kamar mandi masih harus dengan umahnya. Ya. Selanjutnya di sini juga
Dikatakan, ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, ini yang terjadi pada Siti Hajar ya. Jadi Siti Hajar itu diletakkan di suatu tempat yang tandus di dekat Baitullah dan ditinggal sama Ibrahim, sama Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Ya, tetapi di situ tidak pernah ada keluh kesah gitu ya bagi Siti Hajar, karena justru di situ begitu semakin mendekatnya gitu ya siapa Nabi Siti Hajar dengan Allah gitu ya. Ya, selanjutnya ya, sekarang urgensi visi misi keluarga itu apa? Jadi kepentingan ya, urgensi visi misi keluarga yang pertama bahwa keluarga itu adalah entitas gitu ya. Entitas itu adalah satu kesatuan gitu ya. Jadi satu kesatuan terkecil gitu ya yang ada di dalam hidup ini gitu ya. Jadi yang tadinya cuma sendiri-sendiri kemudian berdua gitu ya. Jadi suami istri, kemudian nanti akan ada anak dan sebagainya, nanti bisa jadi ada cucu juga gitu ya. Ini keluarga itu adalah sebuah entitas gitu ya. Satu kesatuan yang harus dijaga gitu, harus dijaga. Kemudian keluarga itu adalah fondasi sosial dan penting gitu ya. Jadi bahwa di dalam keluarga ini harus ada interaksi atau ikatan sosial di dalam keluarga tersebut gitu. Jadi antara suami, istri sama anak-anak itu harus bersosialisasi gitu. Jadi bersosialisasi di dalam keluarga itu adalah latihan atau sosialisasi yang paling sempit, paling kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan dia itu di keluarga itu bagus gitu ya, komunikasinya bagus, itu insya Allah ketika di luar dia juga akan baik-baik saja gitu ya, akan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik gitu ya. Nah, cuman sekarang ini ada kendala gitu ya, ada kendala kalau sama keluarga itu justru terkadang pada diem-dieman gitu ya, pada sibuk main HP sendiri gitu ya. Yang dari 5 orang di rumah semuanya pegang HP sendiri-sendiri, tidak ada diskusi akhirnya gitu ya. Tapi giliran di luar itu mau gitu yang ngobrol. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dibenahi gitu ya. Jadi di keluarga itu menjadi fondasi sosial yang harus dibangun gitu ya. Jadi ada sebuah kisah juga seorang anak yang di situ ketika keluar gitu ya, ketika keluar dari rumahnya, anak tersebut kalau melihat orang laki-laki gitu ya, dia girang banget gitu ya. Jadi lengket gitu ya, pingin deket gitu ya. Ketika ditelusuri apakah dia itu di rumahnya itu tidak dekat dengan ayahnya gitu ya. Dan ternyata memang bisa jadi gitu, bisa jadi di situ dengan ayahnya itu dia takut gitu ya. Takut dengan ayah, jadinya dia nyaman ketika di luar dengan laki-laki lain. Nah, itu yang harus dibenahi juga. Kemudian keluarga itu adalah tiang agama dan negara. Kenapa dikatakan tiang agama? Karena di dalam keluarga itu justru harus memupuk gitu ya, memupuk nilai-nilai agama Islam gitu ya, untuk semakin baik gitu ya, semakin baik sebagai awal untuk
menjalankan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban dalam Islam itu berawal dari keluarga. Ya. Kemudian setiap keluarga itu unik. Ya, ini tidak bisa disamakan ya antara keluarga satu dengan yang lain. Cuman kalau untuk visi misi seperti itu hampir sama itu nggak apa-apa. Tapi biasanya masing-masing keluarga itu ada keunikan. Gitu. Ada yang keluarga itu hobinya di olahraga gitu ya. Ada keluarga yang dia hobinya menulis gitu ya. Berdakwah dengan menulis, itu satu keluarga seperti itu gitu. Ada yang satu keluarga itu dia punya hobinya itu atau punya potensi yang tingginya itu di mengajar gitu ya. Itu satu keluarga ngajar semua gitu. Itu ada seperti itu. Mungkin ibu-ibu semuanya juga sudah merasakan gitu ya. Kira-kira tipe keluarganya itu keunikannya di mana gitu. Kemudian setiap keluarga itu mempunyai mimpi ya. Nah, pasti keluarga itu punya mimpi, punya harapan, dan setiap orang itu kan diwajibkan ya, harusnya itu mempunyai mimpi. Cuman terkadang orang itu menganggap buat apa sih mimpi gitu. Padahal kesuksesan itu salah satunya itu berawal dari mimpi. Gitu. Bahkan kalau levelnya Nabi, gitu ya, levelnya Nabi dan Rasul, itu ya memang kesuksesannya itu diberikan Allah itu lewat mimpi. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu, maka kita ya mimpikan aja sendiri gitu ya, berikhtiarnya itu dengan seperti itu. Ya. Dan buatlah cita-cita setinggi langit gitu ya. Kemudian keluarga harus membangun masa depan ya. Jadi tidak boleh gitu ya yang namanya dalam keluarga itu dia flashback gitu ya, kekurangan yang sebelumnya itu diungkit-ungkit, itu tidak tepat gitu ya. Jadi yang namanya keluarga itu yang dilihat itu ke depan terus gitu ya. Jadi kalau ada kekurangan sebelumnya ya ditutup aja gitu ya. Ya buat pembelajaran biar kekurangan itu tidak terulangi gitu ya. Jadi ya harus menatap ke depan, terus menatap ke depan. Kemudian keluarga menjalankan fungsi pendidikan. Nah, ini yang kaum muslimin terkadang tergerus gitu ya dengan fashion yang ada sekarang. Jadi yang harusnya fungsi keluarga itu sebagai pendidikan salah satunya di situ terlupakan gitu ya. Jadi mereka beranggapan bahwa pendidikan itu ya dititipkan di sekolah. Ya, ada yang masih beranggapan bahwa mendidik itu ya dititipin ke sekolahan. Padahal tidak seperti itu. Bahkan seorang suami itu dia kan posisinya kalau di dalam keluarga dia sebagai kepala sekolah. Kemudian kalau ibu itu sebagai gurunya, gitu ya, sebagai gurunya atau sebagai makanya dikatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, berkembangnya pendidikan di luar sekarang itu sampai usia 1 tahun itu udah disekolahin gitu ya. Jadi ibunya ngapain gitu ya kalau sekolah 1 tahun gitu ya. Padahal sekolahnya apa ya, sekolah bermain gitu. Dan sebenarnya sejatinya bahwa ibu itu adalah di usia 2 tahun gitu ya. Ibu itu adalah tempat belajarnya anak gitu ya. Jadi belajarnya anak di usia 2 tahun itu apa? Ya nemplok terus sama ibunya gitu ya. Nempel terus sama ibunya. Begitu. Ya, jadi keluarga ini harus bisa menjalankan fungsi pendidikan. Nah, dari 7 urgensi ini nanti akan melahirkan visi misi, kemudian juga akan melahirkan kurikulum gitu ya. Kurikulum itu apa? Langkah-langkah atau bagaimana menempuh proses agar sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian nah, visi keluarga Samara ini insya Allah semuanya sudah
hampir sama ya sepertinya. Visinya itu adalah membentuk atau membangun atau mewujudkan keluarga yang bertakwa. Yang pertama itu adalah yang bertakwa, berarti taat kepada Allah sepenuhnya. Kemudian sakinah, mawaddah, warahmah, wabarokah. Barokah itu artinya apa? Setiap hari itu selalu bertambah baik gitu ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini gitu ya. Itu yang disebut dengan barokah. Ziyadatul khair, bertambah terus kebaikannya. Wadakwah, wadakwah itu apa? Dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi peran dakwah itu tidak hanya untuk para ustadz dan ustazah gitu ya. Kemudian para kiai gitu ya. Tidak hanya seperti itu, tapi dakwah ini menjadi kewajiban setiap individu. Ya, dakwahnya di rumah gitu ya, mendakwahkan anaknya. Misalkan mengingatkan yang anaknya harusnya itu sholat gitu ya, atau mengingatkan suaminya gitu ya, ketika di situ waktunya sholat ternyata beliau masih masih sibuk dengan kerjaan, diingatkan gitu ya. Itu bagian dari dakwah gitu ya. Bahkan kalau suami itu perannya besar sekali gitu ya di dalam dakwah di dalam keluarga. Karena misalkan misalkan istrinya belum berhijab gitu ya. Ya suami itu yang punya kewajiban gitu ya untuk mendakwahi istrinya dan anak-anaknya. Yang pasti di sini tujuan akhirnya itu adalah untuk meraih ridho Allah gitu ya. Untuk meraih ridho Allah, untuk mendapatkan surganya gitu ya. Kalau orang yang simpel itu kan menyebutkannya visi keluarga Samara itu apa gitu ya. Ya biar Samara gitu ya. Kemudian bersama sampai surga gitu ya. Ya bersama, menua bersama sampai surga gitu ya. Itu kan yang sering diucapkan kita gitu ya. Nah, tetapi di sini ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, ini untuk visinya. Nanti bisa ya ibu-ibu membuat visinya ini dikomunikasikan dengan suami gitu ya. Dikomunikasikan dengan pasangan. Kira-kira masih mau ditambahin lagi atau enggak, itu bisa. Nah, di sini yang dinamakan sakinah itu apa? Sakinah itu artinya damai gitu ya. Damai sebentar. Ya. Sakinah itu adalah kedamaian yang didatangkan oleh Allah kepada para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tetap gitu ya, tahan serta menghadapi tantangan apapun gitu ya. Jadi kalau ada ujian dalam berkeluarga itu harus sakinah gitu ya. Sakinah itu apa? Tenang, tentram, tapi tenangnya itu bukan berarti cuek terhadap masalah tersebut, tetapi ya menghadapinya itu dengan tenang gitu ya, dan tetap mencari solusi gitu ya. Jadi pastinya ketika sakinah ini dibangun ya, insya Allah pertikaian itu akan hilang gitu ya di dalam keluarga. Ya mungkin kalau misalkan awal-awal gitu ya, apalagi yang menikah dengan proses ta'aruf gitu ya, itu kan nggak kenal gitu ya, sama sekali nggak kenal. Pas udah menikah kok beda gitu ya, yang dibayangkan sebelumnya itu ternyata beda gitu. Nah ini kalau kita belum tahu sakinah itu seperti apa gitu ya, ya mungkin akan ego dulu yang didahulukan gitu ya. Saya kan pinginnya seperti ini, tapi kok hasilnya begini. Nah, tapi kalau kita ingat bahwa kita itu harus menjaga ketentraman dalam keluarga, ya kita harus istilahnya kayak ngerem dulu gitu ya. Ngerem dulu. Misalkan kalau misalkan suami lagi mengarahkan gitu ya, lagi marah gitu, misalkan ada keluar seperti itu. Ya si istri harus diam dulu gitu ya. Jangan ditambahin marah gitu. Nanti rame rumahnya gitu. Nah, kemudian mawadah ya. Kemudian ujian hidup ini kan banyak sekali ya. Jadi yang namanya hidup itu pasti akan ada ujian, karena dikatakan oleh Allah bahwa kita itu akan naik kelas. Ketika naik kelas itu pasti akan ada ujian gitu ya.
Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji suatu kaum gitu ya tanpa melihat kemampuannya. Jadi kalau sudah diuji itu pasti Allah itu sudah mengukur kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Nah, mawaddah diterjemahkan sebagai cinta. Maknanya dalam keluarga adalah orang yang memiliki cinta dalam hatinya akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun dikala susah gitu ya. Ya, artinya di sini bahwa yang dikatakan cinta itu sama seperti cinta kepada Allah gitu ya. Itu kan dibutuhkan pengorbanan gitu ya. Dibutuhkan waktu yang lebih gitu ya untuk mencurahkan cintanya ke Allah. Sama juga gitu ya kepada suami pun di situ cinta itu harus diaplikasikan gitu, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan orang sudah cinta itu kan biasanya pasti akan berkorban demi orang tersebut. Misalkan kalau misalkan sudah berkeluarga, kalau berkeluarga itu nanti antara suami dan istri itu berupaya untuk frekuensinya itu sama, gitu ya. Jadi kalau masih belum sama, berarti harus ada upaya biar sama, gitu ya. Paling enggak ya setara, gitu ya. Frekuensinya, frekuensi ya, bukan berarti posisinya yang sama, tapi frekuensinya. Jadi kalau misalkan ada misalkan tentang makanan gitu ya, tentang kewajiban seorang perempuan itu menyiapkan makanan. Di situ dalam pengorbanan cinta ini ya tidak nunggu suaminya itu minta makan gitu ya. Tapi si istri itu yang harus menyiapkan dulu, seperti itu. Nah, ini wujud-wujud dari mawaddah ini sangat banyak sekali ya. Kemudian rahmah ini diartikan dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang yang bersifat rahmah akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Nah, ini juga perlu dilatih gitu ya. Perlu dilatih antara suami istri itu harus dimunculkan rahmah di dalam keluarga. Bahkan kepada anak pun juga harus dimunculkan seperti itu. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah berarti keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang harus ada dalam keluarga untuk saling melengkapi agar setiap anggota keluarga dapat saling membahagiakan dan dapat mewujudkan keluarga yang damai secara lahir dan batin sesuai syariat Islam. Ya, jadi keluarga Samara ini memang harus dirawat gitu ya, harus dirawat, harus dipupuk gitu ya. Nah, cara mupuknya bagaimana? Nah, ini nanti yang akan ada di misinya ya, misi dalam berkeluarga. Oke. Nah, ini misinya, ini yang saya buat, ini ada 7. Nah, sebenarnya ini bisa lebih. Bisa lebih tergantung keluarganya mau bikin tipe yang seperti apa. Ya. Yang pertama, membentuk ketakwaan dan kepribadian Islam. Ya, ketakwaan itu berarti taat kepada Allah. Jadi yang diupayakan yang pertama itu adalah menjalankan syariat Allah. Kemudian kepribadiannya itu kepribadian Islam. Jadi bukan kepribadian yang mengambil dari luar gitu ya, atau dari barat atau dari liberal atau sekuler, itu bukan, tetapi dari Islam. Kepribadian Islam itu seperti apa? Dari pola berpikirnya, berpikir Islam, kemudian dari pola sikapnya pun juga harus sesuai dengan aturan Islam. Melakukan segala aktivitas itu harus merujuk kepada aturan Islam. Kemudian yang kedua, menjaga keluarga dari api neraka. Nah, ini yang terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Ya berarti di sini hampir mirip ya dengan ketakwaan tadi. Jadi kalau api neraka itu adalah hembusan-hembusan dosa gitu ya. Hembusan-hembusan neraka yang di situ dari perbuatan-perbuatan mubah pun juga bisa mengarah ke api neraka kalau misalkan di situ diperbanyak gitu ya. Nah, di sini di yang kedua ini menjaga keluarga dari api neraka ini sangat penting banget gitu ya. Termasuk juga kayak misalkan seorang ayah dia harus menjaga anak-anaknya, istrinya dari menutup aurat gitu ya. Karena di situ akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya menutup aurat tapi segala hal ketika di situ keluarga tidak tidak bertanggung jawab atau tidak mengarahkan, maka suami pun akan terkena gitu ya. Kemudian menjadi keluarga pembelajar. Ya, ini harus dibiasakan gitu ya. Harus menjadi bi'ah atau habits bagi sebuah keluarga, bahwa sebuah keluarga itu sebaiknya itu adalah keluarga pembelajar. Jadi dia tidak akan lelah, tidak akan merasa wah ini ilmu biasa aja gitu, nggak usah belajar gitu. Ya segala sesuatu yang memang di situ menjadi kewajiban kita untuk bertolabul ilmi kita lakukan gitu ya. Bahkan menjadi keluarga pembelajar ini di rumah pun, rumah ini dijadikan media untuk pembelajaran gitu ya. Ya, jadi kalau pembelajar itu ya walaupun sudah bapak-bapak gitu ya, ilmunya sudah banyak, misalnya ilmunya sudah banyak, itu tetap terus belajar, terus membaca buku, terus mengkaji Al-Qur'an, terus mengkaji tafsirnya, mengkaji terjemahnya gitu. Bahkan bisa jadi mungkin di usia sampai sekarang kita belum selesai membaca terjemahnya, ya itu menjadi PR bagi kita gitu ya. Makanya harus PR menjadi keluarga pembelajar itu harus kita tanamkan. Kemudian menjadi keluarga yang berdakwah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu ada step-stepnya ya. Kalau misalkan di rumah sudah mulai oke gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar sudah bisa dilakukan. Nah, berlanjut keluar gitu ya. Maksudnya berdakwah keluar, berdakwah ke teman-teman sesama muslimah kita sebagai perempuan gitu ya. Tapi bukan berarti nunggu dulu keluarganya itu bagus semua gitu ya. Keluarganya itu ilmunya bagus semuanya, ibadahnya bagus semuanya baru keluar berdakwah, tidak seperti itu, tapi harus dua-duanya itu bareng gitu ya. Karena berdakwah itu seperti yang saya sampaikan, termasuk juga kulil haq walau kana murran, terus baligh anni walau ayah, sampaikan satu ayat gitu ya, sampaikan kepada seseorang yang lain walaupun satu ayat. Kita lihat perjalanan para nabi gitu ya, ada yang seperti Nabi Lut gitu ya, Nabi Nuh, beliau itu kan keluarganya ada yang membangkang ya, istrinya itu tidak taat kepada suaminya, tapi beliau tetap berdakwah gitu ya, tetap berdakwah keluar, tetap berdakwah di dalam keluarga juga seperti itu. Kemudian menjadi keluarga penyejuk dan keluarga pemimpin. Nah, ini kalau penyejuk insya Allah bisa ya dilakukan dengan target tadi sakinah mawadah warahmah. Nah, yang pemimpin ini adalah waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang sering jadi doa kita ya setiap hari. Semoga kita menjadi imam dari para orang yang muttaqin gitu ya, orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita berharap agar keluarga kita itu bukan keluarga yang biasa-biasa aja gitu ya, tapi keluarga yang luar biasa gitu. Jadi kalau dikatakan ya memang kita berharap agar keluarga kita itu keluarga yang luar biasa tadi gitu ya. Luar biasa itu termasuk di situ menjadi pemimpin gitu ya. Ya pemimpin di masyarakat gitu ya, termasuk juga pemimpin di keluarga besar gitu ya. Nah, pasti karakter-karakter pemimpin itu banyak yang nanti bisa kita diskusikan lagi gitu ya. Kemudian menjadikan keluarga itu sebagai madrasah atau pendidikan. Nah, ini juga ya, ini termasuk ibu-ibu mungkin bisa lihat ya, kalau di madrasah itu ada apa aja.
Banyak tempel-tempelan ya, banyak media belajar di kelas di mana-mana gitu ya. Kemudian ada apa? Media-media yang digunakan, misalkan pengenalan bentuk gitu ya. Nah, di situ ada, nah termasuk juga di keluarga itu juga perlu seperti itu gitu ya. Perlu media-media untuk belajar yang ya diibaratkan seperti pendidikan. Jangan sampai kita ini tergerus oleh budaya barat yang sudah masuk ke Indonesia gitu ya, yaitu tentang style gitu ya, misalkan style rumah gitu ya. Nah, seperti yang saya pajang ini di background Zoom. Nah, ini hanya gambar aja ya. Nah, di situ jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nah, jangan sampai kita sibuk menata rumah yang seindah mungkin sehingga anak-anak tidak nyaman belajar di rumah gitu ya. Atau misalkan rumah kecoret sedikit gitu ya, kita udah marah gitu. Atau di rumah itu ya pinginnya jadi kayak home decor ya. Sekarang kan lagi ngetren ya home decor. Home decor itu setiap hari itu kadang lewat gitu ya di sosial media aja. Ya, jadi sampai di situ berjuang gitu ya untuk memperindah rumahnya, tapi tanpa menyadari bahwa pendidikan itu sebagai madrasah bagi keluarga gitu ya. Jadi kalau di rumah itu banyak tempelan-tempelan tugas anak, kemudian target-target yang harus dilakukan itu ya wajar gitu ya. Ya memang harus seperti itu. Ya, kemudian ada papan tulis, ya memang harus seperti itu. Kalau dijadikan keluarga itu sebagai madrasah. Bahkan harus juga ada kurikulum. Kalau misalkan orang tua tidak bisa mengajarkan sendiri, ya bisa memanggil dari luar dan sebagainya. Yang pasti dikatakan madrasah di sini nanti akan ada peran-peran selanjutnya ya di pembahasan selanjutnya. Kemudian mendukung dan mengembangkan potensi anak. Ya, nah di sini seperti yang tadi saya sebutkan, kayak keluarganya B.J. Habibie itu memang beliau itu potensinya kan di penerbangan ya. Jadi B.J. Habibie, Pak Habibie-nya sendiri itu memang di teknik pesawat gitu ya. Makanya beliau itu ketika memperistri Bu Ainun gitu ya, itu ya untuk meningkatkan potensinya beliau gitu sampai ke anaknya gitu ya. Nah, sama di sini kita juga harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Kira-kira anak itu potensinya kemana? Nah, ini nanti ada teorinya sendiri ya untuk ngecek potensi anak itu seperti apa. Apakah dia itu ke depannya itu ingin menjadi dokter atau ingin menjadi guru, ingin menjadi apa, itu boleh dirancang dari sekarang. Yang pasti dilihat dari potensi anak tersebut gitu ya. Ya, itu ya. Ini untuk misi keluarga Samara. Nah, nanti di sini poin 8 boleh diteruskan, silahkan kalau mau ditambahkan bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum ya. Kurikulum itu seperti apa? Nah, kurikulum di sini harus disesuaikan dengan visi misi yang ingin dicapai gitu ya. Jadi visi udah, misinya itu kan ada banyak. Nah, dari situ kita berupaya untuk merealisasikannya dengan adanya kurikulum. Nah, misalkan bahwa untuk anak-anak misalkan ya, anak-anak itu kan targetnya di usia prabaligh gitu ya, di usia prabaligh anak itu harus sudah benar sholatnya, harus sudah tahu gitu ya tentang tanda-tanda balik dan sebagainya. Ya di situ di sebelum prabaligh itu orang tua itu harus punya effort, harus punya usaha untuk menyelesaikan peran orang tua itu gitu ya, mengantarkan anak itu sampai ke baligh gitu ya. Contohnya lagi terkait dengan sholat gitu ya. Kemudian yang paling minimal itu orang tua itu sebaiknya mengajarkan Al-Fatihah itu secara langsung ke anak-anak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu tahu Al-Fatihah itu dari guru ngajinya. Padahal Al-Fatihah itu kan paling simpel ya, ayat paling mudah. Nah, di situ sebaiknya
orang tua yang mengajarkan, karena itu akan menjadi jariah yang luar biasa bagi orang tua. Ya, adapun untuk pelaksanaannya bisa bekerja sama dengan pihak lain, ya, baik di sekolah ataupun di tempat lain. Ya, satu lagi di sini ada pilar-pilar dalam berkeluarga. Ya. Nah, ini sebenarnya nanti saya akan ada forum sendiri ya di selanjutnya. Ini cuman sedikit saja gitu ya, maksudnya secara garis besarnya. Jadi keluarga itu harus punya motivasi gitu ya. Motivasinya itu apa? Taqwa Allah. Taqwa Allah itu bagaimana? Taqwa Allah itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, berarti kita harus tahu kan hukum syara'nya, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang diminta untuk dijauhi gitu. Kemudian fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini juga diperintahkan dalam Al-Qur'an bahwa kita semua, tidak hanya laki-laki atau perempuan, tidak hanya anak dan ibu atau tidak hanya anak dengan ayah. Jadi semua manusia itu diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Jadi artinya apa gitu ya? Kalau suami itu di situ mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah gitu ya, maka di situ ketika mencari nafkah pun juga harus berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, harus yang terbaik gitu ya. Kemudian kita istri di rumah gitu ya, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, kita juga harus yang terbaik gitu ya. Jangan sampai suami pulang dari kerja, istri tidak melayani gitu. Artinya tidak apa? Tidak menyambut gitu ya. Jadi cuek aja gitu. Nah, itu tidak dicontohkan oleh Islam gitu ya. Bahkan kalau dicontohkan oleh Islam itu ketika suami mau pergi ya diantar sampai gerbangnya, disalimin, mohon keridhaan, bahkan didoakan oleh istrinya gitu ya. Itu adab-adabnya gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan dibahas di pekan depan atau di sesi selanjutnya. Kemudian suami adalah nahkoda. Nah, jadi kalau diibaratkan pernikahan itu adalah sebuah samudra gitu ya. Jadi mengarungi samudra kehidupan yang baru. Nah, maka di situ ada nahkodanya. Nahkoda di perahu itu adalah suami gitu ya. Jadi suami itu yang mempunyai kuasa untuk mengatur proses berjalannya di keluarga tersebut. Nah, pastinya ketika menjadi nahkoda itu ya harus sesuai dengan hukum syara gitu ya. Tidak hanya asal perintah saja gitu ya. Tapi di situ betul-betul ketika menjalankan nahkoda ini, peran nahkoda itu benar-benar dengan aturan Allah. Nah, di situ nanti kita akan bahas di selanjutnya itu tentang hak dan kewajiban suami itu seperti apa gitu ya. Itu insya Allah akan kita bedah lagi. Nah, di sini di An-Nisa ayat 34 ya, yang menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'duhum 'ala ba'din itu. Jadi laki-laki itu adalah qawwam gitu ya, pemimpin bagi perempuan gitu ya. Jadi kenapa laki-laki itu dikatakan qawwam? Ya karena beliau itu di dalam ayat tersebut itu posisinya itu sebagai pemimpin atas perempuan gitu ya. Nah, jadi keberadaan kepemimpinannya itu istilahnya keberadaan qawwamnya itu karena apa? Ya karena laki-lakinya, posisi laki-lakinya, bukan karena posisi pemimpinnya gitu. Jadi begini, artinya kalau pemimpin itu kan biasanya lebih kuat daripada yang dipimpin. Jadi tidak boleh juga misalkan seorang perempuan yang dia itu lebih kuat, jadi dia mengambil alih menjadi pemimpin keluarga. Itu juga tidak boleh gitu ya. Nah, itu yang terjadi di luar Islam seperti itu. Bahkan orang Islam pun juga masih banyak yang seperti itu gitu ya. Jadi tukar posisi gitu ya. Suami di rumah gitu ya. Kemudian istri yang kerja gitu. Apalagi terkait dengan industrialisasi yang ada sekarang itu lebih banyak menyedot para perempuan gitu ya dibanding para laki-laki. Ya. Kemudian nanti untuk hak dan kewajiban ini perlu dikupas lagi lebih detail. Kemudian di sini istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.
Yang pertama bahwa istri sebaik-baik perhiasan di dunia itu adalah wanita sholihah. Nah, makanya di sini perempuan ini semoga ketika kita yang berada di sini sebagai istri dan sebagai ibu ini bisa sholihah. Sholihah itu apa? Sholihah itu ya bisa menjalankan perintah Allah dengan baik, kemudian termasuk di bawahnya ini karakter dari sholihah ya. Nah, ini seperti menyejukkan dan menyenangkan hati gitu ya. Jadi kalau misalkan suami lagi capek, jangan nunggu Mi pijitin dong gitu ya. Tapi kita yang menawarkan dulu gitu ya. Kemudian menyenangkan hati kalau suami lagi lelah ya kita hibur dan sebagainya gitu. Kemudian penuh kasih sayang ya. Penuh kasih sayang ya ini memang sudah menjadi karakter perempuan gitu ya. Di situ harus dimunculkan gitu ya. Jadi walaupun terkadang perempuan itu capek gitu ya, tapi kasih sayang ini harus terus dimunculkan. Nah, terus menjaga harta dan rahasia suami. Nah, ini. Nah, termasuk juga kalau harta dan rahasia suami itu termasuk apa? Ketika suami pergi tugas keluar atau pergi kerja gitu ya. Ya, ketika kita diminta untuk menjaga rumah atau berada di rumah, ya kita harus itba gitu ya, harus taat gitu. Seperti itu. Bahkan termasuk juga ketika seorang perempuan ingin keluar rumah, maka di situ harus minta izin kepada beliau. Nah, ini untuk izinnya ini bisa disesuaikan ya. Ada yang kalau misalkan cuman keluar beli sayur gitu ya, ya itu tidak usah izin nggak apa-apa. Keluar buang sampah nggak usah izin nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu agenda-agenda yang tempatnya jauh, membutuhkan kejelasan posisi kita, ya itu harus izin gitu ya. Nah, biasanya ini juga sering disepakati dulu gitu ya dengan suami. Kemudian bersegera memenuhi ajakan suami. Nah, ini juga harus dilakukan gitu ya. Bahkan ketika seorang perempuan di malam hari diajak suaminya ternyata dia menolak, itu ketika suaminya itu nggak ridho selama tidurnya, maka dia itu akan dilaknat hingga pagi hari gitu. Seperti itu. Kemudian pandai bersyukur. Nah, ini pandai bersyukur itu ya ketika diberikan nafkah semampu suaminya, ya harus bersyukur gitu. Nah, nanti kita akan ada di belakang ada pembelajaran tentang pengaturan nafkah gitu ya. Nafkah dan perbelanjaan dalam keluarga itu seperti apa, itu nanti kita akan bahas. Ya, kemudian mendidik anak dengan senang hati. Nah, ini yang jadi PR besar gitu ya. Karena kita harus yakin bahwa anak itu adalah generasi penerus yang memang harus kita jaga dengan betul-betul dan jangan kita sia-siakan. Artinya apa? Di masa prabaligh ini betul-betul menjadi kewajiban seorang suami dan istri untuk mendidik anak bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak bisa cuman istri aja atau suami saja, itu nggak bisa begitu. Nah, ini nanti untuk mendidik anak, tentang pendidikan itu ada lagi ya, pembahasannya banyak sekali. Nah, ini sekilas pengantar kok banyak banget ya ternyata. Ya. Itu yang saya sampaikan. Mungkin selebihnya bisa dengan diskusi ya. Silakan Bu Devti. Baik Ustazah, jazakallah khairan atas materinya yang luar biasa sangat menarik dan menyadarkan kita bahwa memang visi misi itu harus selalu di-refresh, baik yang sebelum menikah, sudah menikah, atau yang sudah berumah tangga lama, demi mewujudkan keluarga muslim yang sakinah mawaddah warahmah istiqomah yang selalu di jalan Allah. Ya baik, Akhwati Fillah Sholihah yang ingin bertanya, silakan. Masya Allah, ini yang lagi di jalan juga masih ada. Masih menyimak, Masya Allah semangatnya pengantin baru ya, barakallahu fikum. Ini jalan mana nih, mau ke Depok jangan-jangan? Menuju Depok dari Lampung ini. Masya Allah, masih semoga semangat dimudahkan ya. Ya. Iya, fi amanillah.
Ini sudah ada pertanyaan satu masuk, Bun. Ya, silakan. Dari Umu Asfa ya kalau nggak salah. Ya. Menurut Ustazah Iva, bagaimana aplikasi manajemen konflik terhadap perkara ini? Bagaimana meminimalisir hal ini terjadi saat penengah tidak selalu ada di sisi mereka, sedangkan perkara ini sering terjadi dengan topik masalah yang berbeda-beda, dan mereka sangat sibuk sehingga tidak memungkinkan untuk sering datang ke psikolog atau konselor. Apakah jika terkadang sumber masalahnya kecil dan tidak layak untuk terlalu sering dibawa keluar bersama pihak ketiga sebagai penengah? Ya, ini misalkan ada permasalahan ya, ada konflik di antara permasalahan di atas saja. Tuh ceritanya di atas tuh nyambung pertanyaannya. Oh, Masya Allah, saya bacanya di bawah. Oke, panjang sekali ini wah kalau diceritakan. Ya, jadi simpelnya gimana nih Umi? Umu Asfa. Silakan Umu Ya, Asfa. boleh deh saya bacakan aja ya. Pernah mengamati keluarga yang mana bertambahnya usia suami mengakibatkan suami kurang bisa nyambung dalam berkomunikasi. Setiap istri cerita tentang permasalahannya, tanggapan suami sering sekali menunjukkan kesalahan pemahaman terhadap masalah yang sedang istri hadapi. Berulang kali istri harus mengulangi ceritanya, tapi seringkali suami masih salah dalam memahami, sehingga seolah ceritanya ke utara, tanggapannya ke selatan. Hal tersebut lama-lama sering menimbulkan konflik. Sedangkan pihak suami yang salah menanggapi ini malah jadi keras kepala dan merasa dirinya telah paham dan benar. Ya, sehingga membuat istri dilematis ketika dia tidak bercerita, dianggap tertutup terhadap suami, atau istri merasa segala beban. Ya, jadi misalkan ini memang ada ilmu sendiri ya untuk manajemen konflik. Ini ada satu kelas sendiri untuk manajemen konflik. Insya Allah juga nanti kita bahas. Jadi bisa jadi ya karena saya tidak tahu ya untuk background keluarganya itu seperti apa, suaminya itu seperti apa. Nah, bisa jadi kalau memang bertambah usia, ya. Bertambah usia dan keluarga itu bukan keluarga pembelajar, itu memang bisa terjadi seperti itu, gitu ya. Bisa terjadi kasus yang seperti itu. Jadi istrinya mengungkapkan hal ini, pingin solusi seperti ini, tapi suami tidak menanggapi, ya, atau bahkan berdiam aja. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau memang itu masih usia di bawah 50 ya, usia sebenarnya 50 itu masih dikatakan pemuda kalau dalam Islam. Masih dikatakan syabab. Nah, di usia di bawah 50 itu bisa diajak ke majelis kali ya. Diajak ke majelis taklim gitu ya. Diajak ke majelis untuk memperdalam agama Islam gitu ya. Atau bisa juga di penengah itu kan tidak harus ke psikolog ya, atau ke psikiater, itu tidak harus ke sana, tapi bisa ke masjid itu ngobrol dengan ustadz, itu insya Allah bisa ketemu solusinya. Nah, terkadang untuk mengajak bapak-bapak kajian itu tidak mudah. Ya, itu yang dialami ya oleh sebagian sekitar saya ada gitu ya. Jadi kalau ngajak ibu-ibu ke MT itu gampang gitu ya, lebih mudah. Tapi coba ngajak bapak-bapak ke MT gitu, ke masjid gitu ya. Itu kalau belum dapat dari diri sendirinya itu nggak mudah. Nah, makanya kalau dalam kondisi seperti itu ya istri memang harus banyak sabarnya, kemudian banyak doanya gitu ya, agar agar suami itu ditundukkan hatinya, dilembutkan hatinya gitu ya, sehingga mau untuk berubah lebih baik, mau untuk belajar lagi gitu. Nah, ini yang agak sulit itu kalau misalkan keluarga itu bukan keluarga pembelajar gitu. Jadi anaknya nasihatin nggak mempan gitu, apalagi anaknya ya. Istrinya yang posisinya sudah sebagai sahabat aja di situ terkadang tidak nyambung gitu ya. Atau tidak diperhatikan atau dicuekin aja. Seperti itu.
Mungkin jawabannya seperti itu, Muasfah. Kalau untuk teorinya manajemen konflik, semoga nanti nyampe ya materinya di pembahasan itu. Ya, jadi ada rumus-rumusnya. Ya, selanjutnya ada Jazakallah lagi khairan, ini. Ustazah Ifah. Ya, Ummu Asfa. Mahira, oke. Bagaimana sikap istri jika suami diminta mengurus ibunya yang sedang sakit, sedangkan untuk nafkah harus dipenuhi mengingat usahanya harian. Kalau nggak cari nafkah, nggak ada pemasukan. Oh iya. Nah, sebenarnya seorang laki-laki dia punya kewajiban taat. Yang pertama itu ke Allah, ke Rasulullah, kemudian yang ketiga itu ke orang tua, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai perempuan, orang tua itu keempat, gitu ya. Jadi ke Allah, ke Rasulullah, kemudian ke suami, baru ke ke orang tua kita. Nah, bagaimana sikapnya? Ya di situ memang harus mengurus ibunya. Ya gimana? Jadi dilihat dulu kondisinya. Kalau memang di situ dia adalah anak satu-satunya, gitu ya. Anak satu-satunya, ya beliau harus benar-benar konsen juga, gitu ya, mengurus orang tuanya. Kalau bisa dimusyawarahkan, gitu ya. Sebaiknya misalkan ibunya itu bareng sama keluarga kita, gitu ya, bareng sama keluarga suami tersebut, gitu ya, suami istri yang intinya tersebut. Jadi ibunya yang dibawa ke situ, gitu ya, agar suami bisa tetap kerja. Terkadang memang kalau seusia saya, ya, usia saya, apalagi di atas saya, itu sudah ada kewajiban untuk menjaga orang tua kita, gitu ya. Jadi memang orang tua itu sudah kemampuan untuk menjaga dirinya sudah berkurang, maka anak harus birrul walidain, itu harus mulai, gitu ya. Nah, kalau misalkan anaknya itu banyak, ya bisa dimusyawarahkan, bisa bergantian dan sebagainya, dan mana yang terbaik gitulah dicari solusi, gitu. Tapi kalau memang satu-satunya, ya, kalau memang satu-satunya dan sampai dia harus meninggalkan kerja, ya kalau bisa ibu itu dibawa ke tempat kita aja, gitu. Dibawa ke tempat kita sehingga kita pun bisa membantu istri, gitu ya. Kita tetap membantu istri, kita membantu merawat ibu tersebut, kita sebagai istri membantu menjaganya, kemudian suami masih tetap bisa bekerja, gitu. Begitu ya. Karena kalau di dalam kondisi sekarang solusinya baru bisa begitu, gitu ya. Kalau di dalam Islam, ya, kalau di dalam negara Islam, kalau misalkan sudah kondisinya seperti itu, gitu ya, jadi anak itu harus jagain betul-betul orang tua, itu nanti akan ada subsidi dari Baitul Mal, gitu ya, di dalam negara Islam. Kalau sekarang itu kan Baitul Mal tidak ada yang sampai seperti itu, gitu. Subsidinya itu yang memenuhi semua kebutuhan, ya, kebutuhan untuk makan, ya, makan sama papan itu. Ya, kira-kira seperti itu, Ummu Mahira. Ya, baik Ustazah Ifah, jazakillah khair. Ya, wa iyaki. Ya, ada lagi ibu-ibu? Rumah di mana ini? Di rumah. Rumah siapa? Maryam. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Anggi. Apa kabar, Dr. Devti, Ustazah Alhamdulillah Ifah? baik, Bunda, sehat. Alhamdulillah. Maaf saya off cam karena lagi ngomong jamnya Nggak apa-apa, Bun. tidur siang anak. Iya, mangga Bun, nggak apa-apa. Izin bertanya, Ustazah. Zaman sekarang kan apa-apa anak-anak itu belajar menggunakan HP gitu ya, atau menggunakan laptop gitu ya. Jadi kan sangat mudah untuk mengakses hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul gitu, seperti iklan tiba-tiba muncul gitu kan. Dia lagi searching di YouTube, tugasnya tiba-tiba muncul gitu. Dan sesuatu itu memang dia pernah bertanya, kenapa sih kalau ngelihat yang nggak boleh harus tutup mata? Gitu kan, itu kelihatan.
Kalau kelihatan, kenapa harus diliatin di YouTube-nya, misalnya gitu kan. Kalau nggak boleh, kenapa harus diliatin gitu kan. Mungkin kan banyak sekali informasi yang memang belum waktunya, tapi sudah tiba-tiba datang gitu ya. Zaman sekarang kan iklan tidak bisa disaring mungkin ya. Gitu. Nah, dan mengatasi prabalik ini apa sih? Dalam Islam tahapan anak usia berapa untuk menjelaskan tentang hal-hal yang tabu, misalnya hal-hal yang kenapa sih harus dicium bibirnya atau pipinya gitu, kenapa sih nggak boleh dipeluk, atau kenapa sih bla bla bla, pertanyaan yang panjang gitu. Apakah anak patokannya usia berapa dan bagaimana secara Islam untuk menjelaskannya gitu. Karena kan sekarang apapun menggunakan handphone ya, walaupun kita sendiri mengawasi, tapi kan tidak selalu 24 jam mungkin ya untuk mengawasi anak. Jadi pertanyaannya, usia berapa anak itu tahu penjelasan tentang hal yang tabu mungkin ya di dalam Islam, terus bagaimana untuk menghadapi solusinya seperti itu gitu. Tahapannya apa gitu yang harus dilakukan oleh seorang ibu gitu. Begitu Ustazah Iva. Terima kasih. Jazakallahu. Ya, Yaki, Bu Anggi. Ya, langsung saya jawab ya, Bu Devti. Ya. Silakan Ustazah. Ya, itu memang tantangan ya, tantangan bagi kita gitu ya. Tantangan bagi kita ibu-ibu milenial ya ini. Ya, para Mahmud sekarang nih ya, apalagi di belajar online ini begitu banyak banget gitu ya tantangannya, termasuk serangan dari luar gitu ya. Serangan dari luar itu termasuk apa? Yaitu adanya info-info yang sebenarnya tidak layak untuk anak kecil gitu ya. Ya jangankan untuk media belajar ya gitu ya. Misalkan di YouTube gitu ya, buka YouTube, kemudian di situ buka sebentar ya Bu. Ya, jadi dengan tantangan itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu memang tadi sebenarnya sudah dilakukan itu betul ya, memantau. Gitu ya. Memantau bagaimana anak itu ketika mengakses. Nah, yang jadi masalah terkadang kita tidak sanggup gitu ya, atau kita tidak ada waktu untuk terus memantau 24 jam. Makanya karena kita tidak sanggup, makanya kita harus punya kesepakatan dengan anak untuk membatasi gitu ya. Artinya apa? Kalau misalkan dalam waktu mencari bahan-bahan belajar gitu ya, mencari bahan belajar. Nah di situ kalau mencari bahan emang di situ sebenarnya nggak pas ya kalau untuk anak SD. Kalau untuk anak level SMP, SMA itu udah pas mencari bahan. Gitu ya. Nah jadi kalau untuk anak usia SD itu ya cukup diberikan link YouTube, selesai belajar, dikasih waktu, diperiksa udah selesai belum, nah diminta HP-nya gitu ya. Itu harusnya gitu ya. Tapi terkadang karena kurikulum 13 itu ada yang sampai begitu. Jadi anak-anak diminta untuk mengeksplor gitu ya, untuk mengeksplor, mencari materi sendiri di YouTube atau di googling gitu ya. Nah, padahal di situ banyak muatan-muatan yang tidak layak konsumsi bagi anak gitu. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa diajukan kerjasama gitu ya terhadap pihak sekolah. Bagaimana sebaiknya, karena itu kan termasuk gelisah juga ya kita sebagai orang tua gitu ya. Kalau misalkan diminta untuk mencari tugas gitu ya, ketika mencari tugas ternyata iklannya yang tidak baik itu muncul terus gitu ya, dan itu mengkhawatirkan bagi anak. Itu bisa kerjasama dengan
pihak sekolah atau bisa disampaikan dengan sekolah. Jadi dibatasi waktunya. Kalau misalkan 24 jam memang tidak bisa gitu ya. Kita tidak bisa memantau terus itu. Kemudian kalau misalkan di luar jam, ya sebenarnya kalau belajar online kan ada waktunya juga ya, misalkan sampai jam 12 gitu. Nah, selebihnya ketika untuk main HP gitu ya, misalkan untuk melihat YouTube yaitu diarahkan gitu ya. Melihatnya yang bermanfaat gitu ya dan sebagainya. Kalau bisa diminta izin dulu gitu ya, izin ke bundanya. Nah, untuk izin gitu ya, untuk perizinan, kemudian untuk memahami bahwa ini boleh atau enggak. Nah, ini butuh kepercayaan juga bagi anak-anak gitu ya. Maksudnya butuh sifat amanah yang muncul pada anak gitu ya. Nah, terkadang dibolehkannya setengah jam ternyata dia lebih gitu ya dan sebagainya. Gitu. Iya. Dari tadi ternyata belum di ini ya, masih di mute. Ya. Jadi tadi saran saya Bunda Anggi boleh kerjasama ya terhadap terhadap guru gitu ya. Kalau bisa pemberian tugas itu ya jangan yang anak nyari sendiri gitu. Itu berbahaya gitu. Ya, jadi kalau misalkan di sana. Ya, jadi misalkan tugas gitu ya, tugasnya itu yang sesuai aja gitu ya. Misalkan kalau di sekolah tertentu kan ada yang memberikan tugas itu hanya melalui YouTube, selebihnya tidak ada yang nyuruh sendiri, nyari sendiri gitu. Kalau misalkan diminta, misalkan cari gambar tentang tata surya gitu. Nah, itu boleh juga anak mencari googling tapi didampingi sama orang tua. Memang kalau untuk mendampingi selama 24 jam itu betul-betul tidak sanggup kita ya. Seperti itu. Jadi gimana ya kita mengarahkan juga ke anak gitu ya untuk membatasi gitu ya, membatasi diri untuk bermain dan walaupun terkadang kan niatnya untuk belajar tapi kadang ada sesi mainnya dan sebagainya. Oke, kemudian kalau untuk tentang misalkan melihat hal-hal yang tabu terkait dengan aktivitas dewasa gitu ya. Ya sebenarnya kalau bisa diupayakan tidak mendapatkan itu sebelum misalkan usia jelang menikah. Gampang nggak kalau sekarang? Kayaknya agak sulit ya, soalnya Sulit mungkin ya? kita jaga di rumah, nggak tahu dia main keluar, ternyata temennya yang ngajakin atau apa gitu kan. Medianya beda lagi, soalnya kan seusia-usia sekarang tuh kalau ada beberapa yang memang orang tuanya diperbolehkan untuk menggunakan HP dan dilepas gitu kan. Kalau alhamdulillah sih anak saya masih saya kuatkan untuk tidak memiliki HP gitu. Tapi kan kita serangan dari luar kan kita nggak bisa gimana ya, maksudnya pasti datang gitu ya, maksudnya pasti datang lah, maksudnya datang gitu, terus akhirnya dengan bercerita, wah ternyata kita lindungin juga tetap ya kan dari luar keserang juga gitu. Iya. Iya gitu. Ya Jadi karena memang jelasinnya, maksudnya pas jelasinnya tuh, aduh ini masuk nggak ya kalau jelasin kayak gini, takutnya salah ngomong, takutnya dia malah berkembang ke hal yang bikin dia penasaran gitu. Jadi ya gimana untuk usia 9 sampai 10 itu memang fase dia udah ke arah nau ya. Nau itu kasih sayang lawan jenis itu sudah mulai muncul gitu ya. Bahkan pingin penasaran gitu lah, lihat aurat gitu. Itu kadang muncul gitu. Nah, itu berarti memang
kalau di apa namanya di sex education gitu ya, di pelajaran sex education itu ya itu diperbolehkan, tetapi maksudnya tidak mengarah ke aktivitasnya. Gitu. Kalau di apa tarbiyah jinsiyah gitu ya, di tarbiyah jinsiyah itu sex education dalam Islam itu tidak boleh menceritakan yang seperti itu. Gitu. Jadi misalkan kan kadang ada melihat gambar orang ciuman gitu ya. Apalagi iklan apa tuh film yang sekarang itu anak remaja itu pada begitu, atau pakai baju mini berpelukan gitu ya. Nah itu kita counter gitu ya. Kalau ketika anak menemukan seperti itu, bercerita seperti itu, bertanya seperti itu, kita langsung counter. Itu adalah aktivitas yang tidak boleh dilakukan kecuali kecuali itu adalah aktivitas suami istri gitu. Nah, terkadang dari situ, nah itu kadang ada anak nanya lagi, emang suami istri gimana gitu. Ya itu tidak usah diceritakan. Seperti itu. Jadi kita kalau ada seperti itu kita harus meng-cut gitu ya. Ya jangankan yang seperti itu ya. Terkadang nanya, kalau sekarang itu kan di masyarakat, di anak-anak yang umum, itu pacaran itu anak kecil udah pada ngetek gitu, kamu pacarnya ini ya. Itu udah ada yang seperti itu gitu ya. Kamu suka sama ini ya. Padahal apa ya? Maksudnya buat apa gitu ya? Ya itu memang kalau apalagi yang punya TV ya, yang punya TV kan ada film yang seperti itu gitu. Nah, kita memang harus rajin mengkanter itu, menyampaikan bahwa itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh dilakukan. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran, tidak ada yang namanya aktivitas seperti itu gitu ya, terhadap lawan jenis itu seperti apa. Nah, ini nanti semoga di pembahasan selanjutnya sampai ya di pembahasan tentang tarbiyah jinsiyah gitu ya, apa yang harus dilakukan. Ya memang tantangannya itu tidak hanya di dalam rumah ya. Tantangan yang banyak itu di luar rumah. Kalau kita sudah membolehkan anak keluar rumah, ya kita harus siap dengan memberikan istilahnya anak sudah main harus siap dicuci, pulang itu dicuci piring, kayak cuci piring gitu. Dibersihkan lagi gitu ya. Kita harus siap. Makanya kalau saya karena kadang nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup cuci piring terus, ya kalau main saya kontrol gitu, saya atau Ya, baik, Ustazah. ya. Sudah pukul 14:38, mungkin Ustazah boleh ditutup? Ya, baik. Alhamdulillah, sudah nggak ada pertanyaan ya. Insya Allah bisa disambung lagi di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini semoga memberikan wawasan bagi kita, memberikan semangat yang baru bagi kita untuk terus bertolabul ilmi dan jangan patah semangat karena ilmu yang Allah berikan itu sangat luar biasa banyaknya. Termasuk saya pun juga sedang dalam proses bertumbuh dan belajar gitu ya. Jadi ini saya sampaikan sedikit kisi-kisi yang akan dibahas selanjutnya. Info dulu bahwa insya Allah di sini untuk pertemuan selanjutnya itu adalah belajar bahasa Arab. Nah, kebetulan nih ustazahnya sudah ada di sini. Ya, di sini ada Ustazah Oti. Nah, insya Allah beliau akan menyampaikan belajar bahasa Arab. Jadi nanti akan diselang-seling ya. Pekan sekarang tentang keluarga. Kemudian pekan besok bahasa Arab, pekan besok tentang pendidikan, mendidik anak, kemudian bahasa Arab, ke keluarga lagi gitu. Jadi biar dapat semuanya gitu ya. Nah ini yang tentang keluarga ya. Tentang keluarga adalah ada hak dan kewajiban suami istri, kemudian komunikasi, manajemen komunikasi ya. Kemudian mengokohkan akidah dalam keluarga, manajemen konflik, ini yang ditanyakan sama Umu Asfa tadi. Membentuk kepribadian Islam, manajemen waktu, kemudian nafkah dan pengaturan belanja dalam keluarga itu seperti apa. Jangan sampai kita sama seperti orang
orang sekuler gitu ya. Jadi apa, sampai pengaturan, kadang pengaturan belanjanya itu rapi, tertulis rapi, tapi lupa gitu ya untuk menyampaikan bahwa nafkah seorang suami itu tidak hanya ke keluarga kita, tapi ada yang lain ternyata gitu. Nah, ini kita harus pelajari juga. Kemudian di sini konsep mendidik anak, nah ini banyak sekali, termasuk juga tadi ya apa yang jinsiah tadi ya, tarbiyatul jinsiah. Nanti mungkin bisa yang tarbiyatul jinsiah bisa dimajukan dulu, baru ke yang lainnya. Itu yang saya sampaikan terakhir. Semoga saya berharap ibu-ibu di sini, saya pun juga selalu Allah jaga semangatnya untuk terus belajar, untuk terus mengkaji ilmu, gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Kita berharap bahwa terus istiqomah dan forum ini menjadi taman surga. Nanti ketika kita bertemu di surga nanti kita saling colek ya. Kalau misalkan ada siapa, ada Umu Rania duluan, cari saya gitu ya, cari Bu Devti. Kita saling mencari di sana itu ya, karena persahabatan dalam bertelabul ilmi. Baik, kita tutup dulu. Silahkan sama Bu Devti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah Zaifah yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Semoga dapat kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Jazakallah pada Ummahat Sholihah yang sudah hadir di majelis ilmu hari ini. Semoga Allah selalu berikan kesehatan untuk Ustazah dan untuk kita semua, dan Allah jaga semangat kita semua untuk selalu haus ilmu, bertolabul ilmi di setiap minggunya. Marilah kita tutup pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Dr. Devti. Ustazah. Ya, wa iyyakum. Ya, alhamdulillah, sampai ketemu lagi. Saya tutup ya. Ya Ustazah.